Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah komen, like, share, dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Mbak Rani, yang menceritakan kisah jeruk nipis yang dibeli yang tak sengaja itu jatuh di area kecelakaan, yang waktu itu dia ini sedang melihat kecelakaan. Karena saking kagetnya orang itu meninggal. Jeruk yang dia pegang di dalam plastik itu sampai tertumpah. Nah, yang dialami oleh Mbak Rani ini, kejadiannya itu tentang arwah yang kecelakaan itu datang menteror Mbak Rani. Nah, awal ceritanya, kisah ini diceritakan Mbak Rani itu kira-kira tahun 95, kata Mbak Rani. Ini saat dia itu habis dari pasar, kira-kira jam 7 malam. Sepulang dari pasar, dia pulang itu ke rumah, biasanya tuh habis sholat isya dia tutup warungnya yang dekat pasar itu, kisarannya tuh habis maghrib. Nah, saat dia pulang, dia tuh sembari naik sepeda, dia tuh sambil membawa minuman jeruk hangat. Nah, saat Mbak Rani naik sepeda, mengayuh sepedanya di dekat jalan raya, Mbak Rani ini melihat kerumunan orang yang sangat banyak, dan yang membuat Mbak Rani itu akhirnya berhenti ya karena kerumunan itu ternyata ada yang mengalami kecelakaan dikarenakan mengalami tabrakan antara motor dan mobil, yang membuat si pengendara motor itu meninggal di tempat. Nah, Mbak Rani, dia melihat kerumunan waktu itu, dia tuh langsung menaruh sepedanya itu dekat tembok. Nah, dia berusaha mendekat, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kok ramai sekali ini orang, ada apa dalam batinnya Mbak Rani. Nah, Mbak Rani ini mencoba mendekat. Nah, saat dia mendekat, semakin dekat ini, tanpa dia ketahui, di bawah dia ini sedang berjalan itu ternyata bekas kecelakaan orang tadi, karena orangnya tadi itu sudah diangkat di teras rumah orang sekitar. Nah, saat dia menginjak area tempat orang tadi kecelakaan, itu tepatnya itu di kiri jalan. Nah, motornya itu ada di sekitar kurang lebih jaraknya itu mungkin terpental antara 20 meteran lah kurang lebihnya menurut Mbak Rani. Kata orang-orang, sewaktu Mbak Rani ini melintas area orang tadi kecelakaan itu masih ada bekas darahnya. Nah, orang-orang sekitar itu ngasih tahu sama Mbak Rani, Mbak, ada bekas darahnya Mbak, jangan lewat situ Mbak. Nah, Mbak Rani spontan kaget sampai dia nggak sadar jeruk yang di kantong plastik itu tumpah, ya karena kaget orang itu ngasih tahu kalau yang diinjak Mbak Rani itu bekas orang kecelakaan, dan darahnya ya masih membekas di sandalnya Mbak Rani. Nah, Mbak Rani yang spontan kaget ya hanya sampai terjatuh itunya, Mbak Rani ini ya langsung angkat kakinya, langsung bergegas untuk mundur. Nah, saat mundur dia mencoba mendekat lagi untuk mencari tahu siapa orang yang mengalami kecelakaan tadi. Ternyata setelah mendekati yang dan Mbak Rani, orangnya sudah paruh baya. Nah, karena Mbak Rani ini khawatir barangkali orang itu tetangganya atau siapa, setelah dilihat lebih jelas orang itu ternyata bukan siapa-siapa, entah dari mana. Kabar-kabar yang didengar Mbak Rani sih dari tetangga desanya yang agak jauh, lumayan jauh lah, beda kecamatan. Itu dari identitas yang dibawa oleh korban. Nah, singkat ceritanya,
Mbak Rani karena mengetahui itu bukan tetangganya atau bukan orang sekitar Mbak Rani tinggal, Mbak Rani melanjutkan pulangnya. Sampai di rumah, Mbak Rani ingat kalau sandal yang dia pakai itu ada bekas darah korban yang mengalami kecelakaan tadi. Mbak Rani bawa sandal itu sampai ke kamar mandi, dicuci sampai bersih. Setelah mencuci sandal tadi, Mbak Rani ini masih kebayang-kebayang tentang jeruk yang dia bawa. Nah, dia tuh nanya ke orang tuanya, Bu, ada apa nak? Kata ibunya, Bu, tadi Rani ngelihat ada orang kecelakaan, Bu. Orangnya meninggal di tempat. Nah, terus kenapa Rani? Ya, yang Rani khawatir ya Bu, soalnya tadi Rani sebelum pulang, Rani kan bungkus jeruk hangat di plastik. Maksudnya Rani kan sembari pulang, sembari minum air jeruk tadi. Tapi saat Rani ini berhenti di kerumunan, Rani kaget sampai air jeruk itu jatuh ke bawah bekas orang yang tadi kecelakaan. Apa benar Bu mitos kalau jeruk nipis yang menyirami bekas darah orang yang mengalami kecelakaan itu akan menjadi arwah penasaran? Ibunya sontak langsung kaget. Yang benar kamu Rani? Iya Bu, benar. Airnya tumpah semua Bu di situ. Ini yang Rani takutkan Bu, gimana ini Bu? Nah, ibunya bergegas mencari bapaknya Rani, mengabarkan kalau yang dialami Rani itu baru saja menjatuhkan air jeruk yang membasahi darah orang yang mengalami kecelakaan. Bapaknya mendengar apa yang diceritakan lewat ibunya itu langsung datang menghampiri Rani. Kamu benar kayak gitu Rani? Iya Pak, terus gimana? Lah, kamu tahu ndak orangnya siapa? Ya waktu Rani mendekat ndak tahu Pak, cuman yang Rani tahu orang itu bukan orang sekitar sini, orang dari beda kecamatan, bapaknya orang dari tetangga jauh lah, bukan orang sini. Ya sudahlah, ya kamu hati-hati saja, berdoa saja semoga ndak apa-apa. Karena kamu juga ndak sengaja, kata bapaknya. Tapi setelah orang tuanya bilang seperti itu, di malam harinya, saat Rani ini tidur, di dalam tidurnya tadi, Rani ini seperti memimpikan bapak tadi yang wajahnya itu ya benar-benar Rani itu melihat jelas sosok siapa tadi. Dan itu benar-benar ada di mimpinya Rani. Ini yang membuat Rani langsung terbangun dari tidurnya sampai teriak-teriak yang membuat bapak ibunya itu bergegas ke kamarnya Rani. Ada apa Rani? Ada apa Rani? Pak, Bu, Rani takut Pak. Takut kenapa? Orang yang tadi meninggal Pak datang ke mimpinya Rani. Bapaknya mulai khawatir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gimana ini Bu? Gimana ini Bu? Ya gimana Pak? Saya juga enggak tahu ini. Ya sudah, kamu tidur lagi nak, enggak usah takut, ambil air wudhu, kata bapaknya. Ambil air wudhu, terus kamu sholat, terus istirahat. Iya Pak. Rani mengikuti saran orang tuanya. Setelah ambil air wudhu, Rani melakukan sholat malam. Nah, di saat sholat malam selesainya, arwah tadi itu benar-benar seakan-akan ada di samping Rani yang sedang berzikir, sembari meminta tolong nak. Suara itu benar-benar nyata didengar Rani saat Rani ini sedang berzikir. Nah, ini yang membuat Rani zikirnya ini tidak konsen sampai Rani teriak-teriak lagi, sampai bapak ibunya yang baru saja mungkin masuk kamar itu langsung lari bergegas melihat apa yang terjadi sama anaknya itu Rani. Ada apa lagi kamu nak? Ada apa lagi kamu Rani? Sapa bapak ibunya. Nah, dijawab sama Rani, Pak, suara bapak itu ada di samping Rani Pak. Bapak itu minta tolong Pak. Astagfirullah, ya Allah, ada apa ini? Apa jangan-jangan karena jeruk yang kamu bawa itu membasahi
darah tadi, darah orang tersebut. Ini gimana nih Bu? Sedangkan Rani tidak tahu namanya. Kita harus bagaimana? Kita harus kirim doanya bagaimana agar arwah itu tidak mengganggu Rani. Malam hari itu benar-benar Rani itu sampai paginya itu tidak berani tidur. Karena apa ya? Dia masih kebayang-bayang sosok laki-laki Parubaya tadi itu hadir di dalam mimpinya dan juga hadir di saat Rani ini sedang berzikir. Ini yang membuat Rani itu semakin ketakutan sampai Rani itu minta ditemani tidurnya sama bapak ibunya. Nah, singkat ceritanya, waktu Rani ini ditemani bapak ibunya, Rani karena merasa tenang atau mungkin merasa nyaman, Rani tertidur. Karena mungkin ada bapak ibunya, jadi perasaan takutnya itu hilang. Nah, Rani itu tertidur. Saat tidur yang keduanya ini, yang kedua kalinya, mungkin perkiraan Rani dia terlelap tidur itu ya mungkin sudah jam 2:30. Karena waktu sholat malamnya itu kira-kira jam 2-an, sampai ditemani orang tuanya perkiraan itu 2:30, jam 3. Nah, di saat Rani tidur yang keduanya, sosok arwah bapak Parubaya itu datang lagi di mimpinya sembari menarik-narik Rani. Nak, tolong bapak, nak, tolong bapak, nak. Rani itu seakan-akan ditarik-tarik terus tangannya. Tolong nak, tolong nak, tolong. Terus seperti itu nih yang membuat Rani langsung jangan. Nah, ini yang membuat bapak ibunya yang waktu itu menjaga Rani yang terlelap itu langsung dibangunkan. Tapi waktu dibangunkan sama bapak ibunya, katanya itu Rani itu sampai susah, sampai akhirnya dibangunkan dengan posisi duduk sembari dibacakan doa-doa lah sama bapaknya, sampai akhirnya Rani itu tersadar. Nah, setelah sadar ditanya sama ibunya, ada apa lagi kamu Rani? Ada apa? Pak, Bu, Rani takut, bapak tadi narik-narik Rani, bapak yang mengalami kecelakaan tarik-tarik Rani. Pak, Bu, Rani takut. Sembari memeluk ibunya sembari nangis karena ketakutan. Singkat ceritanya, esok harinya Rani, bapak dan ibunya ini berangkat ke pasar seperti biasa. Tapi bapaknya ini minta izin sama ibu sama Rani untuk mencari tahu informasi tentang orang yang mengalami kecelakaan. Nah, waktu itu ibunya Rani itu nanya, lah bapak mau apa Pak? Ada perlu apa? Ya soalnya gini Bu, kata bapaknya Rani, kalau kita tahu siapa orang yang meninggal kemarin, setidaknya bapak bisa mendoakan arwah tersebut ya agar tidak mengganggu anak kita Rani. Ya soalnya apa ya, semua itu kan kesalahan dari Rani, walaupun semuanya itu tidak ada unsur kesengajaan. Nah, bapak tahu dari mana kalau dengan mendoakan itu tidak akan ganggu Rani? Ya wallahualam, tapi bapak tahu dari beberapa informasi dan juga mitos, termasuk dulu guru ngajinya bapak, kalau orang yang meninggal terciprat air jeruk itu arwahnya akan penasaran, dan untuk menenangkan arwah itu agar tidak penasaran lagi ya dengan cara mendoakan orang yang meninggal tadi, yaitu sebaik-baik cara. Makanya bapak minta izin sama ibu sama Rani jaga warung ini, bapak mau cari informasi. Nah, bapak mau cari informasi di mana? Tanya ibunya terus menerus ini. Sementara Rani masih beres-beres warungnya untuk buka di pasar, ibunya terus nanya ke bapaknya Rani soal orang yang mengalami kecelakaan tadi. Bapak mau nyari informasi kemana? Ya bapak mau nyari informasi ke pihak Laka Lantas, mungkin lewat pihak kepolisian itu alamatnya bisa tahu, karena ya identitas itu pasti ada di pihak kepolisian. Kepolisian mana Pak? Ya kepolisian setempat lah Bu, masa kepolisian sana. Singkat
apa yang disampaikan bapaknya. Nah, singkat ceritanya, bapaknya ini berangkat lagi naik motor mencari informasi tentang sosok arwah yang meninggal tadi itu sebenarnya siapa. Pertama datang ke tempat kejadian perkara, tempat Rani ini melihat orang yang meninggal tadi. Dia nanya ke orang-orang sekitar, sebenarnya dia itu siapa, Bu? Tanya bapak ke salah satu warga di sekitar tempat bapak tadi kecelakaan. Dengar-dengar sih Pak ya, dengar-dengar. Jawabannya ini masih meragukan. Dengar-dengar sih Pak itu dari kecamatan sebelah. Tapi alamat desanya kurang tahu Pak. Soalnya kemarin sewaktu korban diangkat dari jalan, ditaruh di teras ini Pak, itu ya cuman ada beberapa orang yang mengetahui kalau korban itu ya bukan dari lingkungan sini, tapi dari orang kecamatan lain. Jadi ya enggak tahu pasti. Nah terus korban itu dibawa kemana Bu? Ya waktu itu dibawa langsung ke rumah sakit. Soalnya korban itu sudah meninggal. Yang ngebawa itu dari pihak kepolisian Pak, lewat ambulan. Oh ya Bu, makasih Bu informasinya. Nah singkat ceritanya, setelah mendapatkan informasi tadi, bapaknya Rani ini langsung ke rumah sakit. Nah sampai di rumah sakit, bapaknya Rani ini mencari informasi tentang orang yang meninggal kecelakaan di jalan raya, yang datang itu kemarin malam. Nah lewat informasi dari salah satu pegawai rumah sakit tersebut itu mendapatkan keterangan kalau yang meninggal tadi itu disimpan jenazahnya di kamar jenazah. Jadi belum diambil Bu sama yang dari pihak keluarganya. Kata salah satu pegawainya, ya maaf Pak, saya kurang tahu kalau soal keluarganya sudah ngambil apa belum korban kecelakaan tadi, saya kurang tahu. Coba Bapak tanya langsung salah satu petugas di kamar jenazah. Bapaknya Rani langsung bergegas ke ruang kamar jenazah. Nah di situ pegawainya itu kebetulan yang jaga semalam. Lewat penjaga tadi, lewat pegawai yang ada di kamar jenazah tadi mendapatkan keterangan secara detail kalau identitasnya sesuai dengan KTP, alamat, RT RW-nya itu lengkap, nama dan keterangannya lengkap. Nah, dengan alamat yang lengkap tersebut, bapaknya Rani ini langsung balik ke warung yang ada di pasar tanpa mengecek keluarganya korban. Nah, sampainya di warung ketemu dengan ibunya dan Rani, kabar itu dijelaskan dari awal sampai selesai ke ibu dan Rani. Nah singkat ceritanya, setelah mendapatkan nama lengkap, alamat lengkap semuanya, nah malam harinya habis pulang dari pasar setelah sholat isya, mereka itu berdoa bersama, tahlilan seperti selayaknya orang mengaji orang yang meninggal. Mereka bertiga yang dipimpin bapaknya Rani itu ya seakan-akan tahlilan untuk mendoakan bapak Parubaya tadi. Di malam harinya setelah tahlilan untuk arwah korban kecelakaan tadi, Rani ini mendapatkan mimpi. Lewat Rani didatangi lagi lewat mimpinya sosok bapak Parubaya itu dengan wajah yang tersenyum, tidak seperti kemarin saat pertama kali Rani ini didatangi sosok arwah korban kecelakaan tersebut. Nah Rani yang mendapati mimpi tersebut itu terbangun langsung menceritakan ke bapak ibunya, Pak Bu, bapak yang kecelakaan tadi itu datang ke mimpinya Rani kok dengan senyuman, seakan-akan sudah menerima atau gimana Pak? Tanya Rani penasaran. Dijawab sama bapaknya, ya insya Allah karena kita mendoakan arwah itu mungkin sudah tenang,
Jadi tidak penasaran lagi. Tapi kok datang lagi Pak ke mimpinya Rani itu gimana Pak? Rani takut Pak. Rani masih kebayang-bayang bagaimana wajahnya, bagaimana darahnya yang menetes di bagian kepalanya. Itu Rani masih terbayang-bayang terus Pak. Gimana ini Pak? Ya sudah, kamu doakan saja. Sering-seringlah kamu baca Fatihah untuk orang tadi. Ini namanya. Dan kamu baca Fatihah saja yang dihadiahkan khusus untuk nama ini. Nah, singkat ceritanya, setiap kali Rani memimpikan sosok tersebut, dia terbangun, dia langsung membaca Fatihah untuk korban tadi. Dan itu terjadi sampai hampir 1 minggu, persis 1 minggu lamanya. Semenjak kejadian kecelakaan itu selalu didatangi sosok arwah korban kecelakaan tersebut. Ini akibat dari jeruk nipis yang tumpah, yang membasahi darah bekas orang yang meninggal karena kecelakaan. Dari kisah Mbak Rani ini, semoga bisa menambah wawasan untuk kita, bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita horor dan misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.